Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kali ini saya masih mau melanjutkan soal UAH ya. UAH itu Ustadz Adi Hidayat yang mau atau sudah melaporkan Eko Kuntadi ya. Salah seorang orang menyebutnya sering buzzer atau buzzer ya. Saya sendiri tidak tahu profesinya apa, tapi yang jelas sering disebut begitu, dan termasuk orang yang diehard Presiden Jokowi ya, yang berani membela Jokowi terhadap serangan siapapun, kritik siapapun ya. Tapi nanti kita bicara paradigmanya ya, Sobat RH sekalian. Ini ada berita dilaporkan UAH ke polisi. Eko Kuntadi .. hahaha, tweet kayak gini dilaporin polisi, sensi amat. Ya mungkin ya, kok tweet kayak gini ya, tapi coba kita lihat ya. Kita bacakan dulu ya. Tribuntimur.com, pegiat media sosial Eko Kuntadi menanggapi soal dirinya dilapor ke polisi oleh Ustadz Adi Hidayat UAH. Diketahui UAH melaporkan Eko Kuntadi atas cuitan soal donasi Palestina. Hahaha, tweet kayak gini dilaporin polisi, sensi amat, tulis Eko Kuntadi Minggu 30 Mei 2021 pukul 5.35 sore, seperti dilansir tribuntimur.com. Luar biasa Eko ya. Cuitan Eko Kuntadi disertai capture cuitannya pada 25 Mei 2021. Cuitan itulah yang dilaporkan UAH. Saat itu Eko Kuntadi memposting cuitan tentang donasi Palestina yang berhasil dikumpulkan UAH. Alhamdulillah terkumpul 60 miliar rupiah, diserahkan 14 miliar rupiah, tulis Eko Kuntadi 25 Mei 2021 pukul 7.03 malam. Eko Kuntadi kemudian merevisi bahwa donasi yang terkumpul 30 miliar rupiah, tulis Eko Kuntadi 25 Mei 2021 pukul 7.32 malam. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, Tribun di sini newsmaker.com, dana yang terkumpul dari donasi yang digalang UAH disebutkan tersalur melalui International Networking for Humanitarian INH 10,2 miliar, Dubes Palestina 14,3 miliar, via MUI dan sisanya 5 miliar lebih untuk pendidikan SDM Palestina bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. UAH menyebut pihaknya tidak akan mendiamkan pihak-pihak yang melakukan fitnah keji tersebut. Ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum. Saya sudah katakan, jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir. Wah, luar biasa ya. Jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir. Jadi bukan singa yang sedang tidur ya. Karena kalau sudah mengaum itu sulit dihentikan. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan. Saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik, kata UAH. UAH mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah. Tolong jangan siapkan banyak materai karena saya punya banyak materai pada orang-orang yang fitnah. Saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya. Kalaupun Anda hapus, saya dapat laporan dihapus. Kami ini tim riset, jadi tak sembarangan. Kalau ada coba-coba berbuat sesuatu, sudah kami download duluan dan kami screenshot, kata UAH. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando juga berkomentar soal dilaporkannya Eko Kuntadi. Ini komentar Ade Armando ya. Ade Armando menyebut cuitan Eko Kuntadi tidak mengandung fitnah ya. Ade Armando satu media dengan Eko Kuntadi di Cokro TV ya. Adi Hidayat melaporkan Eko Kuntadi ke polisi karena Eko menulis cuitan Alhamdulillah terkumpul 60M diserahkan 14M. Loh, fitnah apa? Kalau Eko bilang yang diserahkan Adi Hidayat hanya 14M, baru Eko bisa dibilang fitnah.
Penyerahan kan bisa bertahap, Adi, tulis Ade Armando. Minggu 30 Mei 2021 pukul 5.32 sore. Mainnya sore-sore semua. Ya, sobat era sekalian. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita hanya bersilat dengan tulisan ya. Sama seperti kemarin ada yang menulis bahwa pemilik bus edan, lalu kemudian si Charlie, si kumis Chaplin, kemudian ada istilah lainnya yang untuk menunjukkan Habib Rizik. Orang tahu semua itu yang dimaksudkan adalah Anies Baswedan dan Yusuf Kalla. Memang dilaporkan ya, waktu itu yang dilaporkan adalah kalau tidak salah Ferdinand Hutahian ya. Saya tidak tahu kasusnya seperti apa dan sampai di mana, karena yang melaporkan adalah putri dari Yusuf Kalla, karena merasa difitnah telah membiayai kepulangan Habib Rizik dengan membawa ya 1 atau 2 koper tas ya. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kasus seperti itu. Dan sekarang hal yang sama dikatakan oleh Eko Kuntadi. Tapi kata Ade Armando, cuitan itu tidak berisi fitnah. Jadi kalau kita melihat reading between the lines ya, orang paham semua bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa menyindir, bahasa sarkastik, bahasa yang niatnya memang untuk katakanlah memojokkan, untuk menyindir, untuk merendahkan dan lain sebagainya. Tidak ada maksud lain. Karena disampaikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang sering sekali bertentangan, atau kelompok-kelompok yang sering sekali menyerang ulama ya. Ketika Habib Bahar mengaku bahwa dia adalah cucu ke-29 Nabi, muncul video yang katakanlah menghina ya, mengejek gitu. Walaupun ejekan itu kadang-kadang bisa sarkastis, bisa kasar, bisa halus, tapi intinya adalah ada hinaan di sana. Nah, di sini juga sebenarnya juga sama, ya. Maksudnya juga sama. Orang semua sudah tahu, ya. Orang semua sudah tahu bahwa Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, ya. Kemudian Ustadz Zulkarnain, kemudian siapa lagi ya, Ustadz Bahtiar Nasir, orang-orang yang dalam dukungan politik kemarin bertentangan atau mendukung Prabowo dan tidak mendukung Presiden Jokowi. Tapi itu kan di Pilpres, dan saya kira the game should be over. Ya, the game must be over. Harusnya selesai, harus selesai. Tetapi rupanya tidak bisa selesai juga. Jadi saya sangat heran kemudian ada kelompok-kelompok orang yang kerjanya menghantam orang lain yang mengkritik Presiden Jokowi. Tapi dalam konteks ini kan Adi Hidayat sama sekali tidak mengkritik Presiden Jokowi. Tidak memojokkan siapapun. Dia mengumpulkan donasi untuk Palestina dan kemudian disindir, bahkan dicurigai dengan bahasa yang ya satir ya. Kita pahamlah bahasa seperti itu untuk mengatakan bahwa 30M yang dikumpulkan hanya 14 yang disalurkan. Padahal skemanya kan sudah dijelaskan dan sudah siap juga diaudit misalnya. Nah, kalau saya mengatakan yang namanya korupsi itu adalah tuduhan yang serius. Kalau soal-soal lain barangkali kita bisa ya katakanlah memaafkan, berdebat ya. Sebagai contoh misalnya kalau dikatakan katakanlah Ustadz Adi Hidayat misalnya dianggap apa ya, Ustadz yang belum cukup ilmunya, komprehensif. Saya kira tidak perlu marah karena itu penilaian ya. Walaupun yang menilai belum tentu lebih pandai, sama seperti penonton sepak bola kan, belum tentu lebih pandai tapi bisa menilai. Kalau misalnya Ustadz Adi Hidayat dikatakan orientasi politiknya nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi begitu ada semacam fitnah yang berkaitan dengan uang, saya kira urusannya akan berbeda ya. Ini bukan urusan sederhana walaupun kecil tweetnya, tapi kalau soal uang itu adalah soal integritas.
soal integritas seorang ulama, seorang ustadz. Kalau seorang ustadz tidak bisa dipercaya lagi misalnya dalam soal keuangan, maka dia akan kehilangan seluruh integritasnya. Bagaimana dia kemudian bisa mengajak umat ke dalam akhlak yang baik kalau dia sendiri bukan representasi dari itu? Kan kita tidak menginginkan ulama yang hanya bisa berbicara dengan ilmunya, tapi tidak menunjukkan contoh yang baik dari kelakuannya. Banyak ulama seperti itu ya sebenarnya ya. Nah, termasuk ulama juga yang menjilat kekuasaan juga banyak, ada juga. Tetapi rasanya tidak kepada Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, sekali lagi Sobat Era sekalian, kalau misalnya dikaitkan dengan dukungan Ustadz Adi Hidayat kepada Prabowo, saya kira tadi selesai sudah permainannya. The game should be over atau the game must be over. Sudah selesai dan Prabowo sudah masuk kabinet, sudah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan dalam tanda kutip terancam, tapi tanda kutip, untuk dicalonkan PDIP bersama Puan Maharani. Jadi dia sudah menjadi bagian dari istana, bagian dari koalisi Jokowi, bagian dari orang yang barangkali akan di-endorse oleh Eko Kuntadi nantinya. Sementara orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat yang bekerja di society, kita tidak tahu bagaimana orientasi politiknya ke depan. Apakah tetap akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden kalau maju, ataukah mendukung presiden yang lainnya. Tapi one thing for sure, bahwa sekarang Jokowi adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden para buzzer, bukan presiden para relawan. Apalagi relawan yang mendapatkan jatah BUMN. Dia adalah the president of the Republic of Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, jadi Indonesian people. Jadi tidak pada tempatnya lagi para buzzer, para pendukung Presiden Jokowi itu membuat garis demarkasi dengan katakanlah ex pendukung-pendukung Prabowo. Atau membuat garis demarkasi dengan mereka yang mengkritik pemerintahan. Sekali lagi Sobat Era sekalian, ini soal paradigma berpikir, cara berpikir berkali-kali saya katakan. Dalam hidup kita bisa mengambil posisi, katakanlah pro pemerintah. Kalau Anda pro pemerintah, maka silahkan bergabung dengan kekuasaan. Bekerja untuk negara secara resmi, bukan secara diam-diam. Atau misalnya berada di luar struktur negara, tetapi menggunakan misalnya fasilitas negara, itu sangat tidak boleh. Jadi bekerja resmi untuk pemerintah, silahkan pemerintah rekrut dan menjadi representasi dari kekuasaan atau istana. Jadi mereka betul-betul orang yang memang ditunjuk untuk menjadi representasi dari istana. Tapi bukan untuk menghina, bukan untuk mencaci, bukan untuk memaki, tapi untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, program pemerintah dan lain sebagainya yang dikritik mereka yang berada di luar pemerintahan. Ingat, orang yang di luar pemerintahan belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Mereka yang di dalam kekuasaan belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Karena itulah kita bicara dengan hal yang terkait dengan dinamika, yaitu tesis, antitesis, sintesis. Kita mengkritik sebuah fenomena dalam pemerintahan Presiden Jokowi misalnya. Tapi juru bicara istana mengatakan tidak benar kritik tersebut. Nanti akan berdialektika dan masyarakat yang akan menilai siapa yang sesungguhnya bisa diterima, yang benar dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir kalau kita bekerja sebaik-baiknya ya, baik dalam posisi bagian dari the state maupun bagian dari civil society. Yang jadi masalah adalah kelakuan kita yang selalu ingin menghantam, ya, mencela, mencaci, memaki pribadi orang-orang yang menyampaikan pendapat. Ini saya kira penyakit. Dan celakanya bukan orang-orang yang tidak berpendidikan melakukan itu, tapi orang yang sangat berpendidikan. Jadi bisa nggak kita berkonsentrasi kepada pendapat-pendapat yang dilontarkan? Misalnya, saya mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi begini-begini berdasarkan beberapa fenomena. Tapi silakan counter. Tapi baiknya counter itu berasal dari agen pemerintahan, juru bicara resmi pemerintahan, staf-staf di kementerian dan lain sebagainya. Bukan oleh para buzzer yang tidak jelas mewakili siapa.
Tapi kerjanya ya tadi, menggonggong untuk menghantam siapapun yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Kalau itu menggunakan fasilitas negara, ada pembayaran dari negara, wah itu namanya tindak pidana korupsi. Itu menyalahgunakan kewenangan. Misalnya pengakuan Permadi Arya, Abu Janda yang pernah mengatakan bahwa dia dibayar selama masa kampanye. Demikian juga temannya. Pertanyaannya adalah, uang itu dari mana pembayarannya? Apakah itu uang pribadi? Apakah uang itu adalah uang kampanye atau tim kampanye? Kalau dia uang pribadi, ya dia harus dihitung sebagai sumbangan kepada kampanye atau dana kampanye. Kalau uang dana kampanye ya harus jelas pengeluarannya, ada laporannya di KPU. Tapi kalau uang negara itu korupsi namanya. Karena dipergunakan untuk membayar para buzzer selama kampanye. Nah, kadang-kadang ya orang tidak terlalu paham. Satu, kedua tidak mau terlalu peduli batas antara yang namanya domain publik dan domain privat. Bagaimana menggunakan fasilitas publik untuk publik dan bagaimana menggunakan fasilitas publik itu untuk kepentingan-kepentingan non-publik. Jadi kalau dia kepentingan publik is okay, kepentingan non-publik misalnya dalam kampanye tidak boleh. Saya banyak sekali contoh misalnya para pejabat publik termasuk yang paling sering adalah DBUMN yang ikut-ikutan kampanye. Ikut menjadi bagian dari tim kampanye walaupun tidak tercatat secara resmi karena tidak mungkin tercatat. Demikian juga ASN dan lain sebagainya. Coba saja kita lihat ada jejaknya kan. Bagaimana misalnya si A yang sekarang barangkali menjabat lagi menjadi orang lingkar istana tetapi dulu adalah pejabat BUMN ikut kampanye dan deklarasi mendukung Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Kita bisa tunjuk hidung kalau mereka berkampanye. Padahal tidak boleh pengurus BUMN itu berpolitik. Itu sudah jelas. Jadi berpolitik praktis itu salah satunya adalah menjadi pendukung atau menjadi tim kampanye mereka yang sedang bertanding. Nah, sekarang saya nyatakan, Sobat RH sekalian, kalau nanti Presiden Jokowi tidak ikut lagi dalam kontestasi, kira-kira kemana komisaris-komisaris itu akan melabuhkan dukungannya? Boleh mereka mendukung, tapi silahkan berhenti sebagai komisaris di BUMN. Makanya saya respect dengan Andi Wijayanto misalnya, yang berhenti sebagai komisaris utama Angkasa Pura II ketika menjadi bagian dari tim kampanye Presiden Jokowi. Secara resmi, karena dia adalah ketua tim Cakra 19 kalau tidak salah, tapi yang lainnya melakukan underground movement, tetap menjabat di BUMN, menggunakan fasilitas BUMN, keliling-keliling dengan menggunakan fasilitas BUMN, tetapi seolah-olah bekerja untuk hal yang nobel, untuk hal yang terhormat, yaitu mendukung kembali Presiden Jokowi. Ini kekeliruan yang luar biasa, penyimpangan yang luar biasa yang dilakukan oleh insan-insan BUMN. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ya negara kita ini bisa mempraktekkan yang namanya good governance dan clean government. Ya, termasuk juga menertibkan para buzzer ini ya. Apakah mereka masih dibayar atau tidak oleh kekuasaan? Apakah mereka bertindak sebagai orang-orang swasta? Kalau mereka bertindak sebagai orang-orang swasta, silahkan mengkritik dengan adab. Silahkan mengkritik yang substansinya. Tapi aneh juga sebenarnya kalau kita mengkritik sama-sama civil society. Toh civil society tidak ada kekuasaan apa-apa. Tapi kan ini menjaga agar sumbangan Palestina tidak diselewengkan. Ya, kalau memang tujuannya mengkritik seperti itu ya sampaikan dengan bahasa yang benar, tidak perlu bahasa menyindir. Jadi dengan konsep yang jelas ya, saya kira mungkin Ustadz Adi Hidayat akan mendengarkan kritik seperti itu. Misalnya dikatakan selamat atas Ustadz Adi Hidayat yang berhasil mengumpulkan 30 miliar hanya dalam beberapa hari. Kami hanya memohon agar amanah ini betul-betul dipegang dengan sebaik-baiknya, disalurkan dengan sebaik-baiknya. Kan bagus seperti itu. Tapi kalau misalnya alhamdulillah dapat 30M, bahkan sebelumnya mengatakan 60M, disalurkan 14M, maka yang terjadi adalah seolah-olah mau nyindir.
ya, seolah-olah bahwa ada penggelapan. Nah, hal seperti itu kan tidak bisa dihindarkan. Orang tahu tone-nya. Ya kan? Kadang-kadang kita tahu, orang kadang-kadang melihat air mukanya saja kita tahu kalau orang itu menyindir kita. Apalagi misalnya orang itu berada pada kubu atau pijakan yang berbeda, udah pasti orang tahu bahwa Adi Hidayat sedang disindir oleh Eko Kuntadi. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Terus terang, saya juga bukan orang yang suka adu mengadu ya. Saya katakan kalau kita mau berdebat, debatlah sedebat-debatnya, tapi jangan bikin fitnah, jangan bikin hoax ya. Betul-betul adu konsep dan tidak usah polisi mempolisikan, tidak usah saling mengkriminalkan. Tapi kalau fitnah seperti ini ya udahlah, saya serahkan saja kepada Ustadz Adi Hidayat ya. Apakah dia mau memaafkan, apakah Eko Kuntadi mau minta maaf, atau kalau sama-sama merasa bahwa mereka tidak bersalah, sama-sama merasa bahwa Eko merasa bahwa itu adalah pendapat, sementara Uwah merasa itu fitnah, ya sudah, terpaksa diselesaikan melalui jalur yang memang pantas untuk menyelesaikannya. Tapi sekali lagi, bukan pelajaran yang baik bagi demokrasi di Indonesia, bagi hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan oleh warga negara. Saya ingin melihat komentar Sobat RH sekalian ya. Mungkin ada yang ingin berkomentar, bukan ingin berkomentar, ada yang berkomentar seperti apa komentarnya. Ya, ada ribuan yang sudah menonton ini ya. Coba kita lihat misalnya buzzer peliharaan harus diadili bersama majikan-majikannya. Ya, dalam penegakan hukum kita tidak boleh ya gebiak uya. Jadi yang namanya kesalahan itu individual responsibility. Siapa yang bersalah harus diproses. Tetapi tidak boleh kita gebiak uyah kemana-mana ya. Semangat Bung RH, salut, channel ini sangat membangun dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih ya Mbak Herlina Metaforma. Memfitnah orang dianggap biasa, nggak ada bedanya sama iblis laknatullah. Itu ya terserah ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa masing-masing orang memiliki daya sendiri-sendiri dalam melihat suatu persoalan ya, termasuk bereaksi atas persoalan tersebut. Eko harus diberi pelajaran ya. Lucunya negeriku. Ya, saya kira itu saja ya Sobat RH sekalian. Tidak mungkin saya membacakan semuanya, nanti ngeri-ngeri sedap ya. Geli-geli sedap juga ya. Yang paling penting adalah mudah-mudahan ujungnya baik semua, memberikan pelajaran bagi Eko Kuntadi ya. Dan juga saya kira memberikan kesabaran bagi Ustadz Adi Hidayat. Karena kalau sabar biasanya pahalanya kan tambah besar ya. Sahabat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direcokin, bukan direcokin, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.